Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ibadihi wa atba'ihi syawalil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Thumma ila abaina wa ummatina wa ajdadina wa jaddatina wa lisatina wa ikhwanina wa jami'il muslimin wal khususan wa bi hadzal majlis ghafara lana wa lahum syawalil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Shallu ala nabi Muhammad. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi'a syani wa daraji adbata ya jiratal alami ya uwailal judi wal karami ya uwailal judi wal karami. Monggo ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi'a syani wa daraji adbata ya jiratal alami ya uwailal judi wal karami ya uwailal judi wal karami. Terdengar ahli sunnah wal jamaah wakil ngajine lan wakil berjamaah wakil ngajine bakal dadi wong pinter wakil berjamaah bakal dadi wong bener wakal berjamaah bakal dadi wong bener ya Rasulullah. Kompak salamun alaik ya Rafi'a syani wa daraji adbata ya jiratal alami ya uwailal judi wal karami ya uwailal judi wal karami wakal ngajine ora wakal berjamaah dadi wong pinter ora dadi wong bener wakal berjamaah ora wakal ngajine
dadi wong bener, ora dadi wong pinter. Dadi wong bener, ora dadi wong pinter. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi'a sya'ni wa daraji adbata ya jiratal alami ya uwailal diwal karami ya uwailal diwal karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. A'udzu billahi bismillahirrahmanirrahim. Shalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi washabbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim ya Rahman ya Rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin wal hadirat jamaah Miftahul Jannah yang saya hormati dan mudah-mudahan Allah muliakan. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji baginya, dialah Allah yang maha segalanya, maha baik dari semua kebaikan, maha bijak dari semua kebijakan, maha kuasa dari semua kekuasaan, dan maha gagah dari semua kegagahan, maha memutuskan dari semua keputusan. Dan insya Allah kita pun akan kembali kepadanya, mudah-mudahan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Juga tak lupa salawat beserta salam mudah-mudahan tetap tercurah terlimpah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga keluarganya, sahabatnya, dzurriyyahnya, termasuk kita sebagai umatnya ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Miftahul Jannah yang saya hormati dan mudah-mudahan Allah muliakan. Beberapa minggu yang saya sampaikan yaitu tentang orang yang dicintai surga, orang yang dirindukan surga, yaitu sesuai dengan kata Nabi, al-jannatu mustaqatun ila arbatin nafarin. Surga merindukan 4 golongan manusia. Di antaranya saya sudah sampaikan, yaitu pertama talil Quran, orang yang dirindukan surga, orang yang didambakan surga, orang yang dicintai surga. Satu talil Quran, orang yang senang gemar membaca Quran. Ketika orang berteman dengan Quran, insyaallah dialah orang yang dicintai surga, dialah yang dirindukan surga. Kedua, wahafidhil lisan, orang yang mampu menjaga lisan. Hati-hati dengan lisan. Sogirun fil jismi wa kabirun fil ithmi. Kecil bentuknya tapi besar bahayanya, makanya hati-hati. Di antaranya orang yang dirindukan surga mampu menjaga lisan. Ketiga, yaitu wabut'imil ji'an, orang yang senang berbagi rezeki, artinya tidak pelit. Makanya ketika kita mau memberi jangan menunggu kaya, buru-buru mumpung ada, sesuai dengan kapasitas kita, sesuai dengan kemampuan kita. Sebab kata Nabi, as-sakhiyu qaribu minallah wa qaribu minanas wa qaribu minal jannah. Orang yang gemar memberi, orang yang senang sedekah, sogiran atau kabiran, kecil ataupun besar, sesuai dengan kemampuan kita, dialah dekat dengan Allah, dekat dengan sesama, dekat dengan surga. Makanya jaminan orang yang senang memberi, dia akan dekat dengan Allah, dekat dengan sesama, dekat dengan surga. Bahkan sebaliknya, wal bakhil ba'idu minallah wa ba'idu minanas wa ba'idu minal jannah. Orang yang pelit, tidak mau memberi rezeki, tidak mau berbagi rezeki di saat ia dapat rezeki, maka dia akan jauh dengan Allah, jauh dengan sesama, jauh dengan surga. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya kalau pengen dicintai surga, dirindukan surga, jadilah orang pemberi, jangan peminta.
Yang keempat yaitu orang yang dirindukan surga adalah washaimina fi syahri Ramadan, orang berpuasa di bulan Ramadan. Mudah-mudahan alhamdulillah tidak terasa begitu cepat putaran waktu. Sekarang sudah nginjak di 25 insyaallah. Baik yang sudah maupun yang akan datang, mudah-mudahan puasa kita, ibadah kita selama di bulan Ramadan bukan hanya diterima Allah, bukan hanya sekedar pahala dari Allah, tapi sekaligus mudah-mudahan menggugurkan dosa-dosa kita. Mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Miftahul Jannah, orang yang dirindukan surga adalah orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Puasa orang yang bagaimana di saat surga rindu padanya. Artinya puasa yang bagaimana yang dirindukan oleh surga, yaitu puasa yang bukan hanya yaitu sekedar menahan perut atau memindahkan pola makan dari siang sampai malam. Bukan hanya misalkan puasa perut atau memindahkan pola makan dari siang ke malam hari. Bukan hanya itu. Makanya pantas kata Nabi, kamin shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal 'atash. Berapa banyak orang berpuasa, berapa banyak orang berpuasa, tapi puasanya sia-sia, tidak dapat pahala kecuali lapar dan dahaga. Naudzubillahi min dzalik. Makanya orang yang dirindukan, orang yang berpuasa dirindukan oleh surga, yaitu orang yang puasanya membawakan efek kebaikan, membawa dampak kebaikan, menambah kesolehan dari maksiat jadi taat. Maaf, ada sedikit perubahan. Makanya kalau bisa ketika saat puasa, maaf seribu maaf, bukan hanya puasa perut, tapi puasakan seluruh anggota tubuh kita, puasakan seluruh indera kita. Kenapa? Sebab tidak sedikit orang berpuasa tapi sia-sialah, tidak dapat pahala gara-gara panca indera, gara-gara misalkan anggota tubuh tidak berpuasa. Makanya kalau Nabi di luar puasa boro-boro puasa. Di luar puasa pun Kangjeng Nabi dari ujung rambut sampai ujung kaki semuanya punya nilai ibadah, semuanya punya nilai pahala. Kalau Nabi itu pandangannya rahmat, pendengarannya adalah kebaikan, bicaranya dakwah, bicaranya hikmah, bicaranya tausiah, tangannya sedekah, langkahnya pun jihad, diamnya pun zikir, semuanya jadi pahala, semuanya jadi ibadah. Makanya di saat kita berpuasa, jaga mata, puasakan mata. Dalam satu hadis mengatakan saumun naim, naumu shaimin ibadatun. Tidurnya orang berpuasa adalah ibadah. Bisa jadi ketika orang tidur, orang puasa sedang tidur, maka tidurnya pun jadi ibadah. Sebab di saat dia tidur sedang menahan lapar, sedang menahan dahaga, haus. Sebab orang tidurnya adalah puasa, maka jadi tidurnya pun adalah ibadah. Tapi ada yang lebih baik. Sekalipun matanya melek tapi ditidurkan. Tidurkan dari pandangan maksiat, tidurkan dari pandangan yang tidak baik, yang sekiranya membatalkan pahala puasa. Begitu juga kupingnya, dia itu mendengar, tapi ditidurkan dari ghibah, dari pendengaran yang kurang baik, dari pendengaran yang hoak, dari pendengaran yaitu yang kurang baik, yang sekiranya membatalkan dari pahala puasa. Begitu juga mulutnya bicara tapi ditidurkan dari bicara ghibah, namimah, fitnah. Insya Allah di saat
puasa kita bukan hanya sekedar puasa perut, tapi sekaligus mempuasakan anggota tubuh kita, indera kita. Insya Allah semuanya akan menjadi nilai pahala, dan itulah puasa yang dirindukan oleh surga. Mudah-mudahan. Apalagi yang namanya penyakit yang paling bahaya, dan sampai sekarang, dari dulu sampai sekarang belum ada obatnya. Dokter tidak mampu, yaitu bahkan BPJS pun tidak membiayai 2 penyakit anggota tubuh atau indera kita. 1 penyakit mata dan 2 penyakit hidung. BPJS pun tidak menanggung dan dokter pun tidak mampu, yaitu memberikan obatnya. Sebab yang namanya 2 indera, yaitu 1 mata dan hidung, itu adalah paling penyakit yang paling bahaya, yaitu mata keranjang dan hidung belang. Itu penyakit yang lebih bahaya. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya mudah-mudahan tatapan kita adalah tatapan ibadah. Amin. Begitu juga misalkan kuping kita adalah yang didengarkan kebaikan dan kebaikan. Mudah-mudahan ya, termasuk bicara pun jangan bicara, bahkan kata Nabi, man kana yu'minu billahi wa yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Ketika kita beriman kepada Allah dan hari akhir, maka bicaralah yang baik-baik. Kalau tidak mampu bicara, diamlah. Itu lebih selamat bagi kita. Makanya insya Allah, yuk dengan puasa sekarang ini, mudah-mudahan mampu menambah perubahan, menambah kebaikan, menambah kesolehan. Bahkan kata Nabi, laisal id liman labisal jadid. Yang namanya lebaran itu sebetulnya atau sebenarnya bukan berarti baju baru, bukan berarti baju bagus. Target lebaran itu bukan di baju. Bukan tidak boleh, silakan, tapi jangan memaksakan diri. Sebab target lebaran bukan di baju, tapi limang tolah tutajid. Tapi yang namanya lebaran adalah nambahnya ketaatan, nambahnya kesolehan, nambahnya kebaikan. Mudah-mudahan baik yang sudah maupun yang belum, kita diberikan kekuatan iman, Islam, kesabaran, ketawakalan untuk menghadapi puasa. Mudah-mudahan tidak batal, baik itu batal puasanya maupun pahalanya. Mudah-mudahan puasa kita mampu membawakan perubahan jauh lebih baik daripada sebelumnya. Dari kemaksiatan jadi ketaatan, tidak berjamaah jadi berjamaah, tidak ke masjid jadi ke masjid. Yuk dari mulai sekarang mari kita berubah yang jauh lebih baik. Mumpung misalkan kita masih ada umur, yuk kita belajar wudhu sebelum diwudukan, belajar mandi sebelum dimandikan, belajar sholat sebelum disolatkan, belajar ke masjid sebelum dikemasjidkan. Mudah-mudahan insya Allah di saat ada perubahan, di saat puasa kita membawa efek kebaikan, insya Allah itulah orang yang puasanya dirindukan surga. Mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya, yaitu orang-orang yang dirindukan surga. Mudah-mudahan, amin ya rabbal alamin. Sekian, terima kasih. Diawali dengan selawat dan diakhiri dengan selawat. Yuk kita bareng selawat. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya, sama-sama. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi. Asyraqal badru alaina fakhtafas minul buduru.
sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Tiada gading yang tak retak, tiada mawar yang tak berduri, tiada manusia yang tak berdosa. Bila ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi. Kalau ada berpanjang insyaallah kita bisa berjumpa kembali. Sekian, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan dan khilafan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.